Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas presentasi saya yang ketiga, yaitu pencarian dan pengurutan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Kamil, NIM 12450110967. Dosen pengampu Pak Muhammad Afandes STMT, mata kuliah pemrograman lanjut. Baik, saya mengambil dataset yang berjudul Student Admission Records. Kumpulan data tersebut mensimulasikan sistem pencatatan penerimaan universitas, di mana profil penerimaan setiap mahasiswa mencakup nilai ujian, presentasi sekolah menengah atas, dan status penerimaan. Dataset saya memiliki 7 kolom, yaitu name, age, gender, admission test score, high school parentage, city, admission status. Oke, masuk kita ke algoritma pencarian. Di program saya menggunakan algoritma pencarian linear. Saya menggunakan ini karena metodenya sederhana dan data saya tidak terlalu besar. Oke, saya akan menjelaskan codingannya. Di sini program meminta pengguna memasukkan nama siswa yang ingin dicari. Setelah itu program bikin variabel found yang awalnya diset ke false. Ini buat ngasih tahu kita nanti apakah nama yang dicari ketemu atau enggak. Jadi program mulai mengecek satu-satu semua siswa yang ada di daftar. Setelah itu program ini melakukan pencarian yang enggak melihat huruf besar huruf kecil dengan menggunakan equals ignore case. Setelah itu kalau nama siswa tetap ketemu, program langsung mengubah found jadi true, yang artinya kita udah nemuin yang dicari. Setelah selesai ngecek semua siswa, program lihat lagi nilai found. Kalau masih false, berarti nama yang dicari nggak ada di daftar, dan program bilang data tidak ditemukan. Baik, setelah itu di kode saya menggunakan algoritma pengurutan, yaitu bubble sort. Saya menggunakan ini karena lebih mudah dipahami dan data saya tidak terlalu besar. Jadi di sini saya punya loop yang berjalan dari 0 sampai jumlah siswa dikurangi 1. Mengapa di sini dikurangi 1? Karena kita nggak perlu lagi mengurutkan elemen terakhir lagi. Soalnya dia udah pasti yang terbesar setelah proses pengurutan. Yang selanjutnya saya mempunyai perulangan yang kedua, di mana perulangan kedua ini untuk membandingkan nilai tes antara siswa yang satu dengan yang berikutnya. Jadi kita nggak perlu lagi membandingkan elemen yang udah terurut di belakang. Jadi setelah itu di sini kita cek apakah nilai tes siswa di posisi J lebih besar dari siswa di posisi J plus 1. Kalau iya, kita tukar posisinya menggunakan collection swap. Jadi pada akhirnya semua siswa terurut dari yang nilai terendah ke yang tertinggi. Setelah semua siswa terurut, kode ini menampilkan 3 siswa dengan nilai tes yang terendah. Setelah itu kita coba langsung ke programnya. Ini kita run.
Baik, maka program menyuruh kita memasukkan nama siswa yang ingin dicari. Setelah saya masukkan Alia tanpa melihat huruf besar huruf kecilnya, maka di sini muncul data-data dengan nama Alia. Dan setelah itu terdapat 3 siswa dengan admission test score yang terendah. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke soal. Nah, di sini jelaskan algoritma pencarian yang digunakan di dalam program disertai gambar diagram flowchart. Jadi di program saya ini menggunakan algoritma pencarian linear. Ini berarti program akan memeriksa setiap objek student dalam daftar satu persatu untuk melihat apakah nama siswa cocok dengan nama yang dimasukkan oleh si pengguna. Perbandingan nama tidak melihat huruf besar atau kecil. Jika nama ditemukan, informasi siswa tersebut akan dicetak. Jika tidak ada siswa yang cocok, program akan mencetak pesan bahwa data yang dimasukkan data tidak ditemukan. Oke, baik. Di sini flowchart-nya start, mulai, get the list of student, data siswa, dibaca dari file CSV dan disimpan dalam daftar list student. Input target name, pengguna memasukkan nama siswa yang ingin dicari. More student to check, mengecek apakah masih ada siswa yang belum diperiksa di dalam daftar. Jika tidak ada, langsung ke langkah output data not found. Jika masih ada, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu compare with student name. Nama siswa saat ini dibandingkan dengan nama target menggunakan request ignore case agar tidak case sensitif. Setelah itu lanjut ke name found. Jika nama cocok, lanjut ke output student information. Jika tidak cocok, maka kembali ke langkah more student to check ke langkah yang tadi. Setelah itu lanjut ke output student information, menampilkan data lengkap siswa yang ditemukan. Jika outputnya data not found, berarti tidak ada satupun nama yang cocok, maka muncul data tidak ditemukan. Setelah itu proses selesai. And selanjutnya algoritma pengurutan. Jadi di kode saya ini saya menggunakan algoritma pengurutan yaitu bubble sort. Saya di sini menggunakannya untuk mengurutkan daftar siswa berdasarkan nilai admission test score mereka. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang sederhana yang bekerja dengan membandingkan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika mereka berada di dalam urutan yang salah. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar, yang berarti daftar sudah terurut. Baik, ini flowchart-nya. Mulai variabel 1 diatur ke 0. Setelah itu, jika I masih kurang dari panjang daftar siswa, dikurangi 1, maka proses dilanjutkan. Jika tidak, maka proses selesai. Untuk variabel J digunakan dalam iterasi dalam untuk membandingkan elemen berpasangan dalam array. Jika J masih kurang dari panjang array dikurangi I dikurangi 1, lanjut ke proses perbandingan. Jika tidak, kembali ke loop luar dengan menaikkan nilai I. Setelah itu
ditukar siswa I dan siswa ditambah 1 ini jika perlu. Jika siswa I lebih besar dari siswa J tambah 1, maka kedua elemen ditukar untuk menggeser elemen terbesar ke posisi akhir. Setelah itu tingkatkan J. Nilai J dinaikkan 1 dan loop dalam dilanjutkan. Setelah loop dalam selesai, nilai I dinaikkan 1 untuk memulai iterasi luar berikutnya. Setelah semua iterasi selesai, daftar siswa sudah terurut dan proses tersebut sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.